Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana dahulu gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagaimana gaya bicara Rasulullah, bagaimana etika Rasulullah dalam berbicara. Aqadal al-musannifu qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhahumallah, pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Razzaq hafidhallah, beliau mengatakan aqadal musannifu rahimahullah hadhihi tarjama li bayani kaifiyati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini yaitu Al-Imam At-Tirmidzi membuat pembahasan bab gaya bahasa Rasulullah, gaya bicara Rasulullah. Tujuannya adalah li bayani kaifiyati kalami Rasulullah, untuk kita mengetahui bagaimana Rasulullah ketika berbicara. Bagaimana intonasinya, bagaimana cepat apa tidak. Rasulullah kalau ngomong itu jelas apa tidak. Rasulullah kalau ngomong itu apakah selalu banyak bicara ataukah lebih banyak diamnya. Rasulullah itu kalau berbicara mudah dipahami apa tidak. Nah, itu gunanya Asy-Syarih mengatakan untuk itulah pengarang kitab ini Al-Imam yakni At-Tirmidzi membuat bab khusus ini, bab kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab bagaimana gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling fasih. Lisan beliau paling fasih. Wa a'dzabahum kalaman, dan ucapannya Rasulullah itu a'dzab, yang paling menyejukkan, paling menyenangkan orang. Wa asra'ahum adaan. Rasulullah kalau berbicara itu beliau cepat melakukannya. Tidak pernah Rasulullah ngomong A tapi yang dilakukan B. Enggak. Asra'uhum adaan maksudnya adalah Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu, Rasulullah kalau menerangkan sesuatu, Rasulullah kalau menjelaskan suatu amalan, maka Rasulullah pertama kali yang melakukannya, meneladankan kepada para sahabatnya. Tidak kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan seperti yang digambarkan dalam ayat,
Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang berbicara tapi nggak mau menjalankan apa yang dia bicarakan. Lah Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu asra'ahum adaan. Yang paling cepat melakukan apa yang diucapkan. Wa ahlahum mantiqa. Rasulullah itu paling manis tutur bahasanya. Menyenangkan orang. Nggak nyinggung orang. Kemudian hatta inna kalamahu layak hudu bimajami'il qulub. Ucapannya Rasulullah itu bisa menyatukan hati-hatinya manusia. Kalau ada orang ya saling bermusuhan, saling berkonfrontasi, kalau dinasihati Rasulullah, maka ucapannya Rasulullah itu menenteramkan jiwa, mengumpulkan hati-hati orang yang diajak bicara dan menawan jiwa-jiwa manusia. Yashhadu lahu bidzalika a'da'uhu. Bahkan yang menyaksikan ini musuh-musuhnya. Orang kafir Quraisy tahu, hati-hati dengan Muhammad. Ya, jangan sampai Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada orang-orang Quraisy karena tutur bahasanya bagus, indah, sopan santunnya tinggi. Khawatir nanti orang kafir Quraisy kalau diajak ngomong sama Nabi akan terpesona dengan gaya bicaranya, nanti masuk Islam. Makanya orang kafir Quraisy itu bilang kepada bawahannya, ya para pembesar-pembesar itu ngomong, hati-hati kalau Muhammad itu ngomong, jangan kalian dengarkan. Karena mereka tahu Rasulullah itu memiliki gaya bahasa yang luar biasa. Dari sisi keindahannya maupun dari sisi adab dan etika sopan santunnya. Itu disaksikan oleh musuhnya sendiri, ya, oleh kafir Quraisy. Wa kana idza takallama bikalamin mufassalin mubayyan. Rasulullah itu kalau bicaranya itu mufassal. Terang, nyata. Ya, enggak, kata orang Jawa, enggak tidak nerocos kalau ngomong itu. Tahu nerocos ya? Nerocos itu cepet, enggak ada selesai-selesainya. Rasulullah itu kalau ngomong mufassal. Terang, nyata, mubayyan. Ya, ada potongannya, tapi enggak nyerocol seperti orang enggak berhenti-berhenti cerewet, bukan. Mufassal. Ya, terang, nyata, dan tidak kata orang Jawa tidak nerocos, begitu tidak. Ya'uddul adu. Ya, orang yang menghitung akan bisa menghitung. Artinya begini, apa yang dimaui oleh Rasulullah dengan ucapannya itu orang lain paham. Ya, bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Walaysa bihadzin musri'in la yuhfad. Ngomongnya Nabi itu tidak cepat sehingga orang nggak paham, sehingga orang nggak bisa menghafal. Bukan seperti itu ucapannya Nabi. Tidak nerocos, tidak ngomong lanjut tanpa ada putusnya, tidak. Ya, tidak. Ya, karena kalau seandainya Rasulullah itu bicaranya seperti itu bahaya. Bagaimana para sahabat bisa menghafal hadis? Kenapa? Coba kita renungkan. Kenapa hadisnya Rasulullah itu ribuan, ratusan ribu hadis bisa dihafal oleh manusia? Ya karena Rasulullah kalau ngomong itu jelas. Yang dengarkan ini bisa menghitung dan bisa menghafal. La munqati'in tukhalliluhu as-sakatat baina afradil kalam. Dan ucapannya Rasulullah juga tidak terputus-putus. Ucapannya Nabi itu atau Rasulullah kalau bicara tidak terputus-putus dengan jeda yang panjang. Kadang-kadang kan orang kan ngomong kan ada maka dari itu yang mana lah Rasulullah nggak pakai gitu ngomongnya. Ya, la munqati wala munqati. Ucapannya Nabi tidak terputus, tak tukhalliluhu as-sakatat atau saktat, tidak. Jadi nggak ada jeda-jeda sambil tunggu dulu, mikir dulu, enggak. Enggak seperti itu ucapannya Rasulullah, ya. Kemudian bal hadyuhu fihi akmalul hadyi. Akan tetapi ya petunjuk Rasulullah dalam berbicara itu sesempurna-sempurnanya petunjuk. Tutur bahasanya, gaya bahasanya, sopan santunnya, isi yang disampaikan itu luar biasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ibunda kaum mukminin, zauju Rasulillah, istrinya Rasulullah,
putri dari Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling tahu tentang Rasulullah, di antaranya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mensifati bagaimana gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Makana Rasulullah yasrudu sardakum hadza." Rasulullah itu tidak lebih cepat bicaranya daripada kalian. Jadi tidak nerocos ucapannya Nabi. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Rasulullah itu kalau berbicara dengan gaya bicara yang jelas. Faslan mufassalan, jelas terperinci, enak didengar, orang itu paham. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Orang yang duduk bersama Nabi bisa menghafal ucapannya Nabi. Saking jelasnya. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalathan liyuqala anhu. Ini cocok bagi seorang dai ini, harus mengamalkan ini. Saya ulangi ya. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalathan liyuqala anhu. Rasulullah kalau berbicara sering diulang. Kalau menjelaskan sesuatu kepada para sahabat diulang sampai 3 kali. Liyuqal, supaya bisa dipahami. Makanya ucapan seorang da'i itu harus bisa dipahami. Dan seorang da'i harus berusaha agar ucapannya bisa dipahami orang. Makanya di antara doanya Nabi Musa, ketika Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk mendatangi Fir'aun, di antara doa yang dipanjatkan Nabi Musa adalah apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, uraikanlah ikatan yang ada di lisanku agar aku kalau ngomong bisa terang. Yafqahu qawli, agar umatku bisa memahami apa yang aku bicarakan. Itu dalil bahwa seorang penyampai kebaikan, pemberi nasihat, pemberi pelajaran, pengajar ilmu harus berusaha untuk melatih ucapannya agar mudah dipahami oleh orang yang ada di hadapannya. Makanya Nabi Musa berdoa, minta diberi lisan yang enak kalau bicara. Sehingga orang yang di hadapannya bisa paham. Ya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, uraikan ya buhul ikatan yang ada di lisanku. Ya, maksudnya kesulitan berbicara itu agar diurai oleh Allah. Yafqahu qawli, agar kaumku bisa mendengarkan, memahami apa yang aku bicarakan. Nah, dari apa yang dilakukan Nabi Musa tadi dan yang kita contoh dari Rasulullah, ini semuanya menunjukkan bahwa seorang guru, seorang pengajar, seorang ahli ilmu itu berusaha untuk melatih dirinya agar bisa berbicara yang jelas, nyata, terang, bisa dipahami oleh orang yang ada di hadapannya. Wa kana idza sallama thalathan. Rasulullah itu kalau bersalam, mengucapkan salam, mengucap 3 kali. Wa kana tawilas sukuti. Rasulullah itu banyak diam. Rasulullah itu lama diamnya, sering diam. Bukan kok dikit-dikit ngomong, enggak. Rasulullah itu lebih banyak diam. Wa kana tawilas sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin. Rasulullah itu pendiam, gak suka ngobrol omongan. La yatakallamu fi ghairi haja. Dan Rasulullah tidak berbicara kecuali kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan. Kalau iseng-iseng yang gak penting-penting, Rasulullah tidak. Ya. Yaftatihul kalama wa yahtatimu bi ashdaqihi. Apa ini maksudnya? Nah, harus cari apa namanya? Di sini nggak diterangkan. Nah, maksudnya di sini Rasulullah SAW kalau memulai pembicaraan dan mengakhiri pembicaraan, beliau mengatupkan 2 bibirnya. Ya, mengatupkan 2 bibirnya. Wa yatakallamu sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalam. Dan Rasulullah itu kalau berbicara dengan jawami'il kalam. Apa makna jawami'il kalam? Rasulullah itu kalau ngomong maknanya itu, Rasulullah kalau berbicara, Rasulullah memilih kata-kata yang pendek,
atau memakai kalimat yang pendek tapi maknanya sangat dalam. Nah itu. Jadi Rasulullah itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Kalau di sini dikatakan jawami'ul kalam. Apa maksudnya? Berbicara sedikit tapi maknanya luas. Berbicara sedikit tapi maknanya dalam, syarat dengan makna. Itu nggak semua orang itu bisa kayak gitu. Lah, Rasulullah diberi keistimewaan berupa jawami'ul kalam. Rasulullah menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang singkat tapi maknanya sangat luas. Faslin, ucapannya Rasulullah itu jelas. La fudula wala taksir. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak lebay tapi juga tidak abai, tengah-tengah. Wa kana la yatakallam fi ma la ya'nihi. Rasulullah tidak pernah berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat untuknya. Yang tidak penting baginya. Wala yatakallam illa fi ma yarju thawabahu. Dan Rasulullah tidak berbicara kecuali yang dengan bicara itu diharapkan bertambah pahalanya. Nah, seorang pun kalau mau ngomong, dipikir dulu, kalau aku ngomong dapat pahala enggak? Itu Rasulullah selalu dipikir, gak sembarangan ngomong. Nah, memang namanya saja Rasul ya, gak boleh amber. Kalau seorang Rasul kok amber, ngerti amber ya? Apa amber itu? Omongannya terlalu banyak, gak ada orang percaya. Amber kata orang Jawa, itu amber itu. Amber artinya ngomong-ngomong aja. Ya akhirnya orang gak ada yang percaya. Makanya Rasulullah kata Aisyah, tawilus sukut, lebih banyak diam. Kalau ada hal penting baru ngomong. Ya. Tetapi jangan dimaknai Rasulullah orangnya dingin. Wah berarti gimana ya Rasulullah dingin nanti kalau sama keluarganya bagaimana? Lah, Rasulullah kalau sama keluarga bercanda. Tapi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Taib, kita mulai dari hadis yang pertama. Tadi yang disampaikan oleh Aisyah itu terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Humaid ibn Mas'ada Al-Basri qala haddatsana Humaid ibn Al-Aswadi an Usamah ibn Zaid an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah qalat, dari Aisyah. Nah ini yang meriwayatkan hadis ini Aisyah. Karena memang Aisyah ini orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Di antara manusia yang paling tahu tentang Rasulullah adalah Aisyah. Karena Rasulullah sering serumah sama Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, makana Rasulullah yasrudu sardakum hadha. Dahulu Rasulullah tidak yasrudu sardakum hadha. Apa makna ini? Di sini diterangkan sama Syekh Abdul Razak, maknanya adalah la ya'ti bil kalami sari'an ajilan mutalahiqan. Nah, Rasulullah itu kalau ngomong tidak cepat, tidak tergesa-gesa, mutalahiqan, nerocos kata orang Jawa. Ngomong gitu, gak ada putusnya nerocos gitu. Lah, tidak seperti itu. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayinin faslin. Akan tetapi Rasulullah kalau ngomong itu dengan ucapan yang jelas dan ada putusnya. Jadi tidak nyambung, enggak putus. Tapi putusnya itu enggak menunggu lama. Putusnya itu tidak kemudian nunggu ada jeda diam sejenak, enggak. Tapi tenang, nyata, terang, terperinci. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Ucapannya Nabi bisa dihafal oleh orang yang duduk kepadanya. Jadi ada orang datang ke Nabi ya minta diajari, atau orang datang ke Nabi bermajelis ilmu, yang disampaikan Nabi itu bisa dengan mudah dihafal. Itu menunjukkan saking jelasnya gaya bicara atau bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu hadis yang pertama dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi, dan juga ada hadis ini dari semisal dengan itu hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya hadis yang kedua dalam bab ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Qutaibah
Salm bin Qutaibah an Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Dan sudah sering saya sampaikan ya tentang Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik berkata, Kana Rasulullah SAW yu'idul kalimata salasan litu'qala anhu. Dahulu Rasulullah SAW jika berbicara beliau mengulang-ulang perkataan. Salasan sampai Rasulullah mengulang ucapannya 3 kali. Untuk apa? Litu'qala anhu. Supaya bisa dipahami ucapannya. Jadi mengulang-ulangi penjelasan itu termasuk sunnahnya Nabi dalam berbicara. Jadi Rasulullah menyampaikan ilmu di depan sahabat itu kadang-kadang diulangi sampai 3 kali. Ini termasuk sunnah Rasulullah kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tentang masalah agama dan di situ butuh pengulangan maka diulangi, tidak apa-apa. Itu bukan aib. Ya, bukan aib. Mengulangi penjelasan itu bukan aib. Ya, supaya orang yang ada di depannya lebih paham, lebih mengena. Mungkin ada yang dengar belum paham supaya lebih paham, atau mungkin ada yang nyatet belum tercatat, maka supaya bisa menyempurnakan tulisannya. Oke. Itu ya. Kemudian berikutnya ikhwatul iman, ini ada hadis yang cukup panjang. Tapi hadis ini lemah ya. Sampai pengarang kitab ini juga tidak mensyarah ya. Syekh Abdul Razak tidak mensyarah karena hadisnya panjang dan hadisnya ini lemah. Ya, hadisnya lemah sehingga pensyarah pun tidak mensyarahnya, cuma dikasih penjelasan saja bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak tetap, artinya hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kita baca. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zauji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni li Abi Hala anil Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Hala wa kana wassafan. Kata Hasan bin Ali, aku pernah bertanya kepada pamanku ya, Hindu ibn Abi Hala. Dia adalah seorang yang pintar untuk menceritakan sesuatu. Dia adalah seorang yang pintar mendeskripsikan sesuatu. Pintar mensifati. Maka aku bertanya kepadanya, wahai pamanku, sifli mantiqa Rasulillah. Wahai paman, tolong gambarkan kepada aku, beri aku gambaran bagaimana dulu gaya bicaranya Rasulullah. Rasulullah kalau ngomong itu bagaimana? Maka dijelaskan. Karena Rasulullah SAW mutawasil al-ahzan. Rasulullah dulu itu orangnya sering tertimpa kesedihan. Nah ini juga yang dikritik ya. Mutawasil al-ahzan ini sering-sering sedih. Ya, ini kurang tepat ya. Karena Rasulullah SAW itu diberi Allah ketangguhan menghadapi musibah. Jadi ini makanya hadis ini lemah ya dari segi sanad, bahkan matannya pun dikritik oleh para ulama karena Rasulullah itu bukan orang yang khumul, sedih, kemudian nggak bisa move on. Lah, Rasulullah bukan seperti itu orangnya. Kemudian laisat lahu raha. Rasulullah itu jarang beristirahat atau nggak istirahat karena selalu ada tanggung jawab, itu menurut hadis. Kita baca dulu hadisnya, tapi hadis ini nggak sahih gitu loh ya. Karena ini amanat ilmiah ya kita sampaikan karena ada di kitab ini. Jadi harus tetap dijelaskan. Lah hadis ini ya dikatakan bahwa hadis ini tidak tetap, artinya tidak dijadikan hujjah gitu loh ya. Cuma karena dicantumkan ya kita baca. Tawilas sakti, Rasulullah itu banyak diamnya. Wala yatakallam fi ghairi hajar. Rasul tidak ngomong kecuali ketika ada keperluan. Kalau ini benar. Ya, kalau ini benar maknanya. Ya yaftatihul kalam wa yahtimu bismillah. Rasulullah membuka ucapan, membuka pembicaraan dan menutup pembicaraan dengan bismillah. Nah, ini juga enggak diterangkan ya, ini hadis lemah, Kemudian wa yatakallam bi jawami'il kalim. Rasulullah kalau berbicara dengan jawami'ul kalim.
bicaranya singkat tapi maknanya dalam. Kalau itu betul, itu ada hadis lain yang menunjukkan. Kalamu faslun, ucapannya Nabi itu terang, gamblang. Nah, ini betul. La fudula wala taksiro, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, tidak lebay tapi juga tidak abai. Ya. Laisa bil jafi walal mahin. Bukan orang yang kasar, yang jafa, yang kering, dan juga bukan orang yang gampang menghina orang lain. Yu'adzimun ni'mata wa in daqqat. Rasulullah itu mengagungkan nikmat meskipun nikmatnya itu kecil. La yadumu minha syai'a. Rasulullah tidak pernah mencela nikmat Allah. Ghairu annahu lam yakun yadumu dzawwaqan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Wala yamdahuhu, dan Rasulullah tidak pernah memuji makanan. Wala tughdibu dunya wala ma kana laha fa idza tu'diya al-haqqu lam yakum li ghadabi syai'un hatta yantasira lahu. Kalau Rasulullah itu disakiti dalam agamanya, ada hak Allah yang terlanggar, maka beliau membalas. Wala yaghdab li nafsi, tapi kalau yang dilukai dirinya pribadi, Rasulullah tidak marah. Wala yantasir laha, dan tidak berusaha membela dirinya, enggak. Selama sekedar pribadi dibiarkan sama Nabi. Idza asyara bikafihi kulliha. Rasulullah kalau memberi isyarat dengan seluruh telapak tangannya. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Rasulullah kalau takjub maka membalikkan tangannya. Wa idza tahaddasa ittasala biha. Rasulullah kalau berbicara maka disambung. Nah, ini hadis ini seperti yang dikatakan, hada juz'un min hadisin tawil. Ini adalah bagian dari hadis yang panjang. Sabaqa dzikru tarafin akhar minhu. Sudah pernah disampaikan terdahulu, ya, ujung ya, sabaqa dzikru tarafin akhar. Pernah disampaikan terdahulu di halaman sebelumnya sebagian dari hadis ini. Wa bayan adami subutihi, dan sudah dijelaskan juga tentang keterangan bahwa hadis ini tidak tetap, tidak sah, tidak sahih. Itu ya, jadi hadis ini bukan hadis yang sahih menurut yang diterangkan oleh pensyarah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallah. Ikhwatal iman, sampai di sini yang bisa disampaikan tentang gaya bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya gaya bicaranya Nabi itu tutur bahasanya bagus, halus. Rasulullah itu kalau ngomong sesuatu dialah orang yang pertama kali menjalankannya. Rasulullah itu kalau bicara mengumpulkan hati-hatinya orang, menenteramkan jiwanya orang. Kalau berbicara jelas, nyata, terang, gamblang. Rasulullah itu kalau bicara bisa dihafal oleh orang yang mendengarkan. Rasulullah kalau berbicara tidak cepat. Ya, Rasulullah juga kebalikannya, tidak terbata-bata, diam sejenak, tidak. Rasulullah itu omongannya runut, bagus, terang, nyata. Dan Rasulullah sering mengulangi ucapan. Nah, yang penting, Rasulullah sering mengulangi ucapan berdasarkan hadis Bukhari. Ya, karena Rasulullah yu'idul kalimah salasan lituqala anhu. Rasulullah sering mengulangi bicara sampai 3 kali supaya bisa dipahami. Nah, itu ya. Kemudian Rasulullah itu orangnya sering diam. Tidak berbicara kecuali ada hal yang dibutuhkan. Tidak lebay tapi juga tidak abai. Tidak berlebihan dalam bicara, tapi juga tidak kering kerontang tanpa bicara. Bukan juga, jadi tengah-tengah. Kalau ada keperluan bicara. Tetapi itu juga tidak menghalangi Rasulullah bercanda dengan istri-istrinya. Karena Rasulullah juga dalam riwayat dikatakan Rasulullah berbicara dan bercanda dengan istri-istrinya. Kemudian wala yatakalam illa fima yarju thawabahu. Rasulullah kalau berbicara itu tidak berbicara kecuali pembicaraan yang bisa diharapkan pahalanya dari ucapan tersebut. Itu yang bisa disampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya juga dengan kru yang bertugas di Aliman TV. Saya ucapkan jazakumullah khairan, dan juga para pemirsa semuanya, semoga panjenengan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah, senantiasa kita berusaha mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.